Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian keempat, penampakan pertama. Kawasan rumahmu itu dulu adalah hutan belantara yang tepat berada di tepi pantai. Di situ ada juga beberapa makam jawara yang kini malah disalahgunakan orang untuk mencari pesugihan, ujar Pak Dewarso. Bukan hal yang baru, aku sudah tahu itu dari istri Mas Amang, gumam Jenar dalam hati. Ia masih diam mendengarkan penjelasan Pak Dewarso. Waktu dibangun perumahan karyawan milik sebuah BUMN, para jin dan makhluk halus yang semula tinggal di sana akhirnya dipindahkan atau dibuang ke kawasan rumahmu. Beberapa paranormal didatangkan untuk bernegosiasi dengan mereka dan memindahkan makhluk-makhluk itu dengan berbagai syarat. Bahkan katanya ada yang sampai minta digendong atau minta tumbal untuk pindah ke sana. Pak Dewarso menghirup lagi kopinya sebelum melanjutkan. Mereka semua sabar menunggu. Mereka tidak mau para karyawan elit BUMN itu diganggu oleh para makhluk halus yang akan menyebabkan mereka tidak kerasan untuk tinggal di sana. Karena sebelumnya proyek pembangunan perumahan itu sudah makan beberapa korban dari para tukang bangunan. Dari mana Pak De tahu semua itu? Tanya Jenar. Dari percakapan orang-orang di Pasar Wage, tempatku berjualan. Oh ya, sebelum mereka memindahkan para makhluk itu, sebenarnya kawasan tempat tinggalmu sudah angker. Banyak mayat dikuburkan di sana dengan tidak layak. Baik mayat pribumi yang menjadi korban kekejaman Belanda dan Jepang, maupun mayat para penjajah itu sendiri. Makanya Tonduk, pindah dari rumah itu. Jual saja, cari tempat yang lain. Jangan bertahan di sana kalau kamu tak siap mental. Pak Dewarso menghabiskan sisa kopinya, lalu bangkit. Suwun kopinya Mbah, katanya kepada Mbah Yah. Wis, sekarang aku tak kerja, mau beli sapi dulu ke desa sebelah, pamitnya. Jenar masih terdiam saat Pak Dewarso berlalu. Ibu Mar memandanginya. Kapan kamu kembali ke rumah, Duk? Besok pagi para tukang sudah datang, Bu. Mungkin nanti sore kami pulang, jawab Jenar. Lebih baik besok pagi saja, selepas subuh, agar malam ini kamu tak perlu tidur di rumahmu, saran Bu Mar. Jenar hanya diam. Otaknya masih berusaha mencerna pelan-pelan cerita Pak Dewarso. Apa yang harus kulakukan? Keluhnya. Sementara ia sudah terlanjur membayar banyak kepada Mas Amang untuk membeli sejumlah material. Selain itu, ia juga sudah meminta kepada para tukang untuk bekerja setidaknya selama 2 bulan. Tak mungkin membatalkan mereka semua. Jenar sungguh berada dalam dilema.
Jenar menyibakkan selimut dengan enggan. Dinginnya udara pegunungan menusuk tulang dan membuat kulitnya meremang. Dengan jari gemetar karena kedinginan, ia menggoyangkan tubuh Mayang agar segera bangun dan menyuruhnya untuk bersiap. Bumar sudah menjerang air di pawon dan menyiapkan teh panas untuk mereka. "Sarapan dulu, Nduk, biar perut gak kosong, nanti masuk angin," kata beliau. "Ndak, Bu, ndak terbiasa makan terlalu pagi seperti ini. Nanti saja di rumah," tolak Jenar. Jenar hanya menyikat gigi dan mencuci muka, lalu berganti pakaian dan memakai jaketnya dengan rapat. Ditengoknya keadaan di luar rumah dengan membuka pintu pawon yang diselot palang kayu besar. Masih gelap dan berkabut. Mendung masih menggantung. Ia berharap hujan tak turun selama perjalanan nanti. Sambil menghirup teh panas dan mengganjal perut dengan beberapa potong pisang rebus, mereka pun mengobrol. "Kamu masih mau bertahan di rumah itu, Nduk?" Bahyah bertanya sambil mengisi air dalam dandang di atas tungku. Jenar menatap nyala api yang membesar di bawah tungku saat Bumar menambah kayu bakarnya. "Aku sudah terlanjur membeli material dan menyewa tukang, Mbah. Sebaiknya ku teruskan saja renovasi rumah itu. Entah nanti akan ditempati atau akan aku jual. Yang penting sudah direnovasi." "Tapi kalau setelah renovasi tidak kamu tempati atau kamu jual, nanti lama-lama akan rusak, Nduk. Sayang uangmu kamu hambur-hamburkan," sela Bumar. "Entahlah, Bu. Untuk sementara ini begitu saja dulu. Aku gak akan melakukan banyak renovasi kok. Yang penting-penting saja." Bumar terdiam. Bahyah hanya mengangguk-angguk dengan raut wajah cemas. Setengah jam kemudian, Jenar dan Mayang berpamitan. "Ibu akan berkunjung ke rumahmu saat keadaan sudah memungkinkan," kata Bumar saat anak dan cucunya mencium punggung tangan beliau. Selama perjalanan menuju ke jalan raya, mereka tak berpapasan dengan satupun kendaraan. Hanya beberapa orang petani yang berjalan kaki ke sawah, ladang, atau lahan mereka yang berada di antara hutan jati. Mereka kembali melewati jembatan angker itu. Ketakutan mereka sudah sirna karena suasana sudah sedikit terang. Sinar matahari mulai mengintip di sela pohon jati. Jalan raya pun belum terlalu padat. Masih terlalu pagi bagi para pelajar dan buruh untuk berangkat. Mereka tiba di rumah lebih cepat. Jenar menyempatkan diri untuk mandi, lalu menyapu halaman dari daun-daun mangga dan jambu yang berserakan, sambil menunggu para tukang datang. Mayang sudah berganti seragam dan siap berangkat ke sekolah. Tak berapa lama, terdengar suara sepeda motor beriringan menuju ke arah rumah Jenar. Enam orang tukang itu datang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Salah seorang tukang yang tertua di antara mereka menghampiri lalu menyalami Jenar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Pardi. "Ini Pak Sugi, Pak Anto, Heri, Rianto, dan Agus." Mereka tersenyum saat diperkenalkan satu persatu. Sesuai kesepakatan, mereka akan tinggal di rumah Jenar dan mendapat libur setiap hari Minggu. Mereka akan mendapatkan upah setiap Sabtu sore sebelum pulang ke rumah masing-masing di kota lain.
Jenar menunjukkan kepada mereka bangunan di sebelah kanan rumah yang sedianya akan dijadikan sebagai tempat indekos. Ada 3 buah kamar yang sudah jadi, namun hanya 1 kamar yang bisa ditempati, karena kedua kamar lainnya masih berlantai tanah dan berdinding bata belum tertutup semen. Nah, 4 orang dari kalian bisa tidur di kamar ini. 2 lainnya bisa tidur di garasi atau ruang tengah rumahku. Karena sepertinya terlalu sesak kalau kalian berenam tidur berimpitan di kamar ini, saran Jenar. Mereka semua menyetujui dengan usulan itu. Pada pukul 7.30, mereka mulai berganti pakaian dan bekerja. Pak Pardi dan Pak Sugi sebagai tukang, dibantu oleh Heri dan Rianto sebagai laden, sebutan bagi para pembantu tukang. Mereka mulai membuat dinding penyekat antara garasi dan tangga, agar pandangan dari luar rumah tidak langsung menuju ke area privat rumah. Jenar meminta tolong Pak Anto dan Agus untuk memeriksa instalasi listrik di atas plafon. Agus memegangi tangga bambu yang dipanjat oleh Pak Anto. Tangga itu dipasang di kamar mandi yang terletak di dalam kamar. Pak Anto mulai merayap di atas plafon, mencari kerusakan pada kabel listrik. "Bagaimana keadaan di atas, Pak?" teriak Jenar yang berdiri di pintu kamar sambil mendongak. Pak Anto tampak bergumam sendiri. "Ada beberapa kabel yang mengelupas, Bu. Mungkin digigiti tikus. Nanti saya ganti yang baru saja." "Baik, Pak." Pak Anto memerintahkan Agus untuk melemparkan gulungan kabel dan tas peralatannya ke atas plafon. Jenar meninggalkan mereka untuk memeriksa keempat tukang lainnya yang mengerjakan dinding pembatas. Setelah dirasa mereka bisa bekerja sendiri, Jenar pun mulai membuka laptopnya dan mulai mengerjakan pembukuan. Sekitar 2 jam kemudian, Pak Anto turun dan menghampiri Jenar. "Ibu bilang lampu kamar dan kamar mandi sering kedip-kedip lalu mati ya?" Jenar mengalihkan pandangan dari layar laptop kepada Pak Anto. "Iya, Pak. Lalu kenapa?" "Saya sudah cek kabelnya, masih bagus dan utuh, tak ada yang terkelupas. Lampunya pun sudah saya coba dalam waktu lama, tetap menyala terang. Saya tak tahu apa yang salah." Jenar mencerna perkataan Pak Anto dalam 2 detik. "Oh, ya sudah, Pak." Ia tak tahu harus menjawab apa. "Oh ya, Bu, dulu waktu pertama kali membangun rumah ini diberi sesajen dan bendera merah putih enggak? Saya tidak melihat bendera itu di kuda-kuda atap." Jenar menatapnya sedetik, lalu tertawa pelan. "Untuk apa, Pak?" "Kalau orang Jawa, sebelum membangun rumah selalu mengikatkan bendera merah putih di sekeliling kayu blandar dan memberi sesajen berupa jajan pasar, bunga, dan lainnya di dalam tampah. Tujuannya untuk meminta izin sama Danyang yang bau rekso, makhluk halus yang berkuasa di sini, supaya rumah yang dibangun nanti tidak diganggu." Jenar menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, sambil tertawa dan menggelengkan kepala. "Minta perlindungan itu kepada Allah saja, Pak. Jangan minta kepada yang begituan. Dulu, selesai membangun rumah, saya mengundang para tetangga untuk keselamatan dan makan bersama sebagai rasa syukur. Itu saja sih." "Iya, Bu, tapi lebih baik sebelum kita memulai membangun ini, sebaiknya kita siapkan sesajen saja dulu." "Gusti Allah, aku benar-benar jemu dengan percakapan ini," umpat Jenar dalam hati. "Bismillah saja, Pak. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa." Pak Anto membalikkan badan tanpa berkata apa-apa lagi. Namun,
raut kekesalan terlihat jelas pada wajah pria parubaya itu saat mendengar bantahan Jenar atas usulnya. Sejujurnya, Jenar tak ambil peduli. Hari demi hari berlalu. Jenar bersyukur tak ada kejadian aneh selama para tukang bekerja di rumahnya. Musim penghujan belum juga usai, membuat pekerjaan mereka tak secepat perkiraan sebelumnya. Saat hujan turun di siang hari, Jenar meminta para tukang untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah. Ia disibukkan oleh pekerjaannya sendiri, membersihkan rumah dan barang-barang dari debu pembongkaran, membelikan material dan mengurus para tukang. Setiap pagi dan sore, ia harus menyiapkan kopi dan makanan ringan untuk mereka, serta sebungkus rokok untuk masing-masing tukang. Kamis sore, hujan turun dengan amat deras. Jenar menyuruh Heri dan Rianto untuk memindahkan lokasi tidur mereka dari garasi ke ruang tengah. Atap di atas tangga yang belum tertutup rapat membuat air hujan mengalir ke garasi. Mereka akan basah kuyup bila tak pindah ke ruang tengah. Malam itu, petir menyambar-nyambar dan angin menderu kencang dari laut. Suaranya berputar-putar di atas rumah bagaikan tornado. Meski kamar tidurnya nyaman tanpa bocor, namun sulit sekali bagi Jenar untuk memejamkan mata. Perasaannya tak enak. Menjelang tengah malam, tiba-tiba listrik padam. Ia menyalakan 2 batang lilin dan mulai merasa mengantuk. Menjelang subuh, badai mulai mereda. Pukul 6 pagi, langit mulai terang tanpa mendung. Seperti biasa, Jenar keluar dari kamar tidur untuk menyiapkan kopi dan jajan pasar bagi para tukang sebelum mereka mulai bekerja pada pukul 7.30 nanti. Namun saat menuju ke ruang tengah, ia melihat Heri sudah berpakaian rapi. Tas berisi pakaiannya sudah ditaruh di atas jok motornya. Ia menunggu Jenar keluar dari kamar. Jenar menatapnya keheranan. "Loh, mau kemana, Mas?" tanya Jenar. Rianto yang asik merokok di depan pintu tampak menahan tawa saat melihat Heri yang salah tingkah mendengar pertanyaan Jenar. Anu Bu, saya minta izin untuk pulang. Jadi saya mau minta upah saya sekalian pamitan, jawabnya malu-malu. Pemuda tanggung itu berdiri dengan gelisah. "Loh, kenapa pulang? Ada masalah apa? Sampean gak bilang apa-apa semalam? Kok pagi-pagi malah pamitan? Lagi pula rencananya kan sampean pulang hari Sabtu sore bareng sama Mas Rianto," tanya Jenar beruntun. "Maaf Bu, gak ada masalah apa-apa kok. Saya cuma takut sekali dan gak berani melanjutkan kerja di sini lagi," jawabnya gelisah. Ekspresi ketakutan tampak jelas di wajahnya. "Takut apa, Mas?" tanya Jenar dengan heran. "Nanti biar Mas Rianto saja yang cerita ya Bu. Saya mau pulang sekarang. Kalau upah saya belum siap, nanti hari Sabtu titipkan saja ke Mas Rianto," ia bersikeras. "Ada kok uangnya. Nanti aku ambilkan, Mas. Minum kopi sama makan jajannya saja dulu buat ganjal perut di jalan, Mas," ujar Jenar. Ia masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang upah Heri. Setelah meminum kopi dan makan jajan pasar, Jenar memberikan upahnya dan Heri pun langsung pulang. Jenar kembali ke dapur untuk menyiapkan makan pagi dan bekal makan siang untuk Mayang. Lalu,
ia membuat secangkir kopi untuknya sendiri dan membawanya ke teras. Rianto mengobrol di pinggir jalan di depan rumah dengan para tukang lain. Mereka juga bertanya-tanya mengapa Heri pamit tiba-tiba. "Tadi malam dia lihat penampakan, Bu," jawab Rianto dengan cengiran di bibirnya saat Jenar menanyainya. Lalu pemuda itu pun berkisah. Semalam mereka berdua begadang di ruang tengah sambil menonton film di televisi. Saat tengah asik menonton film, tiba-tiba saja listrik pun padam. Rianto menyalakan sebatang lilin dan diletakkan di lantai antara ruang tengah dan dapur. Meski di luar sedang hujan deras dan kilat menyambar-nyambar mengerikan, tapi tak menghalangi niat Rianto untuk duduk di teras. Ia ingin merokok. Jenar memang anti rokok dan melarang tukang-tukangnya merokok di area rumah. Heri memilih untuk tetap berbaring sambil memainkan gawainya. Tiba-tiba, ia seperti melihat sesuatu berwarna putih berkelebat di dapur. Antara kamar Jenar dan dapur mempunyai pintu penghubung. Ia berpikir sosok itu mungkin Jenar atau Mayang yang terbangun dari tidur. Namun, sosok putih itu terus saja mondar-mandir berkelebat di area dapur. Heri pun mengalihkan perhatian dari gawainya ke sosok itu. Ia duduk bersila memandang area dapur yang diterangi oleh cahaya lilin yang redup. Di sana, ia melihat sesosok perempuan dari arah samping. Sosok itu mengenakan gaun putih dan berambut panjang tergerai. Ia melayang tanpa menoleh ke arah Heri. Beberapa kali, sosok itu mondar-mandir lalu lenyap menembus tembok dapur menuju ke arah belakang rumah. Heri seolah baru tersadar dari hipnotis dan spontan berlari menuju ke teras. Dengan gemetar ketakutan dan kedinginan karena hanya bercelana pendek, ia bercerita tentang penampakan itu. Rianto hanya tersenyum mendengar cerita temannya. "Kan tadi sudah kuajak ke teras, kamu ndak mau. Padahal aku sudah tahu perempuan itu dari tadi di sana," jawab Rianto dengan santainya. Ternyata belakangan Jenar baru tahu bahwa Rianto mempunyai kemampuan untuk bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, ia sudah melihat hal-hal aneh di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal Jenar. Selama tinggal di sana, untuk pertama kalinya, Jenar mendengar pengakuan dari seseorang yang dihantui di rumahnya. Namun ternyata, kejadian itu hanyalah awal dari rentetan kejadian-kejadian berikutnya. Selama 2 bulan merenovasi rumah Jenar, ada saja gangguan yang mereka alami. Seperti melihat sosok pocong yang berdiri di sela-sela pohon pisang di samping rumah, penampakan ular besar yang merayap di tepian sawah di samping rumah yang tiba-tiba raib tanpa jejak, atau suara anak kecil yang tertawa dan berlarian di area dapur. Barang yang berpindah tempat di depan mata, mimpi-mimpi aneh yang membuat mereka terbangun sambil berteriak ketakutan, dan banyak lagi kejadian ganjil lainnya. Namun anehnya, hanya para tukang yang diganggu. Jenar dan Mayang sama sekali tak pernah diganggu lagi. Sekitar 6 bulan kemudian, Jenar melakukan renovasi lagi. Sayang sekali,
para tukang sebelumnya masih terikat pekerjaan kepada orang lain, sehingga ia harus mencari tukang yang baru. Lagi pula, setelah pengalaman dulu, Jenar tak yakin mereka masih berani bekerja lagi di rumahnya. Kebetulan, keenam tukang yang sekarang semua berasal dari Jatipati, sehingga tak ada yang menginap di rumah Jenar. Pekerjaan renovasi sudah sampai di minggu kedua. Tengah hari itu, saat istirahat makan di dapur, salah seorang tukang bernama Pak Suradi bertanya kepada Jenar. "Mbak, kalau saya bercerita seram, Mbak takut atau tidak?" Tanyanya dengan hati-hati. Kelima rekannya memandangnya penuh rasa ingin tahu. "Ndak, Pak. Saya ndak takut. Cerita saja. Ada apa, Pak?" Tanya Jenar sambil membersihkan kompor. Lalu, dia pun mulai bercerita. "Tadi malam, sekitar pukul 11 atau 12, saya dan dua orang tetangga saya datang kemari untuk berburu burung dan luwak di sekitar sawah depan rumah ini. Salah seorang tetangga saya melihat ada sosok perempuan berambut panjang sedang berdiri di bawah pohon mangga yang berada di pojok depan rumah Mbak. Dia bertanya kepada saya, apakah perempuan itu anaknya Mbak. Lalu saya dekati perempuan itu karena saya penasaran. Anaknya Mbak kan rambutnya di atas bahu, bukan panjang sepinggang," kata Pak Suradi sambil menarik napas tegang. Jenar menghentikan kesibukannya, lalu menatap Pak Suradi sambil bersedekap bersandar pada meja dapur. Pak Suradi melanjutkan. Jarak sekitar 2 meter dari tempat dia berdiri, dia melihat saya datang, lalu melengos ke samping, menyembunyikan mukanya sambil memegangi batang pohon mangga yang sudah Mbak tebang. Saya tanya berkali-kali, "Kamu siapa? Ngapain kamu di sini?" Tapi dia tidak mau jawab. Saya masih mendengar suara televisi di dalam rumah. Saya rasa Mbak Jenar masih melek waktu itu. "Iya, Pak, saya tidur jam 3, jawab Jenar. "Nah, iya. Berarti saat itu Mbak Jenar masih melek. Jadi saya pergi. Jarak 10 meter saya nengok lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Mbak tidak takut? Saya saja sampai merinding loh Mbak nyeritain ini." Jenar tersenyum saja melihat ekspresi bergidik Pak Suradi dan logat Jawanya yang medok. "Semalam kan anakku menginap di rumah budenya, Pak. Dan tidak ada juga saudara nginep di rumah ini. Biar sajalah kalau ada yang nungguin di depan rumah. Lumayan, tidak usah membayar satpam," canda Jenar yang disambut tawa mereka. Tukang yang lain, Pak Prapto namanya, menimpali. "Aku juga heran sama Mbak Jenar. Hanya tinggal berdua dengan Mbak Mayang, tapi kok berani sekali tinggal di sini. Aku saja yang penduduk asli sini belum tentu berani kalau disuruh membangun rumahku dan tinggal di sini." Jenar tertawa pelan, lalu membalikkan tubuh dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tak ingin membahas hal itu. Seperti biasa, bila ia menjawab keingintahuan mereka, maka pertanyaan demi pertanyaan akan terus mencecarnya, tak akan pernah berhenti. Meski mendapatkan banyak gangguan, rombongan tukang yang terakhir bisa menyelesaikan pekerjaan mereka selama 2 bulan. Jenar pun kembali ke Surabaya untuk mengurus usahanya, sedangkan Mayang kembali tinggal di tempat indekosnya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian kelima.